Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Delia Putri, NPM 2019-21500-224, kelas R6B, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi yang terdiri dari 1. Pengertian akhlak dan keutamaannya, 2. Adab atau etika belajar dalam Islam, 3. Etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam, 4. Pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari pengertian akhlak. Akhlak adalah tingkah laku yang ada di dalam diri seseorang yang melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Yang selanjutnya ada keutamaan akhlak. Beberapa keutamaan mempunyai akhlak yang terpuji, diantaranya adalah 1. Berat timbangannya di akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang mempunyai akhlak terpuji akan mempunyai timbangan yang berat di hari akhir, kelak di mana semua amal manusia akan dihisab. Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia ini dapat mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Yang kedua, dicintai Rasulullah. Rasulullah diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu Rasulullah akan mencintai manusia yang berakhlak baik. Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya, dan yang paling aku benci dari kalian dan paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang banyak bicara, angkuh dalam berbicara dan sombong. Yang ketiga, mempunyai kedudukan yang tinggi. Sesungguhnya mempunyai akhlak terpuji dan budi pekerti yang baik akan mempunyai kedudukan yang tinggi di akhirat kelak sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Yang keempat, dijamin rumah di surga. Mempunyai akhlak yang mulia sangatlah penting bagi seorang muslimin. Keutamaan mempunyai akhlak yang mulia sangat besar. Salah satunya adalah adanya jaminan imbalan sebuah rumah di surga bagi kaum muslim yang berakhlak mulia, sebagaimana sabda Rasulullah yang intinya bahwa akan dibuatkan rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun orang tersebut benar. Akan dibuatkan rumah di tengah surga bagi orang yang tidak suka berbohong meskipun bercanda, serta rumah di atas surga bagi orang yang berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu adab atau etika belajar dalam Islam. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita melakukan adab-adab atau etika yang diajarkan di dalam Islam. Di antaranya yang pertama diawali dengan niat dan berdoa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dan juga niat lillahi ta'ala. Tujuannya adalah agar kita diberikan kemudahan oleh Allah serta diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Yang kedua yaitu melakukan yang terbaik. Hendaklah kita sungguh-sungguh dalam belajar dan memberikan usaha yang terbaik agar hasil yang didapat juga maksimal. Yang ketiga yaitu menyimak penjelasan guru. Pada saat menjelaskan di depan kelas, alangkah baiknya kita harus tertib dan juga mendengarkan, tidak mengobrol, tidak bercanda, dan menghargai guru. Mengapa demikian? Karena selain ridha Allah, guru juga merupakan salah satu hal yang penting agar kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Yang keempat yaitu tawakal. Setelah kita niat berdoa menghormati guru, berusaha dengan baik, mungkin selanjutnya kita harus bertawakal atau berserah diri kepada Allah atas segala usaha yang telah kita lakukan. Kalau kali ini tujuannya adalah agar kita selalu mengingat Allah dan juga mendapatkan ilmu yang diberkahi oleh Allah. Dan yang kelima adalah menghilangkan sikap dan kebiasaan buruk. Ini diantaranya jangan bercanda, jangan mengobrol, jangan juga mencontek, karena
Allah tidak suka dengan orang-orang yang curang atau mencontek adalah salah satu hal yang curang dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Yang terakhir yaitu bersyukur kepada Allah. Setelah kita selesai melakukan segala kegiatan, sebaiknya kita bersyukur kepada Allah. Karena berkat rahmat dan nikmat serta karunia, kita bisa melakukan segala kegiatan materi yang selanjutnya yaitu etika dalam beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Yang pertama yaitu penegakan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran adalah hal yang sangat dicari di muka bumi ini. Islam adalah agama yang mewajibkan seluruh umatnya untuk selalu menegakkan keadilan dan kebenaran dimanapun mereka berada. Maka dari itu Allah memerintahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 8 kepada seluruh umat muslim, yaitu orang yang beriman, agar selalu menegakkan keadilan dan juga kebenaran dimanapun mereka berada dan kepada siapapun. Yang kedua yaitu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Allah menciptakan seluruh umat manusia dari jenis yang sama, maka dari ini menjadi dasar bagi kita untuk selalu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dimanapun dan kapanpun. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan ini di dalam Islam menjadi dasar dari tujuan diturunkannya syariat yang terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama hak beragama, yang kedua hak hidup, yang ketiga hak intelektual, yang keempat hak kekayaan, dan yang kelima hak keturunan. Yang ketiga yaitu mewujudkan kemaslahatan umat dalam berbangsa dan bernegara. Sebaiknya segala kebijakan dan juga keputusan hukum harus mengacu kepada kemaslahatan seluruh umat seperti yang disebutkan dalam ilmu fikih. Segala keputusan dan kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan umat. Materi yang terakhir yaitu tentang pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Pengertian musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasikan semua kepentingan sehingga tercipta suatu keputusan yang dapat disepakati bersama serta dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah. Yang selanjutnya yaitu etika berdemokrasi Islam. Di dalam berdemokrasi Islam menerapkan beberapa etika, diantaranya yang pertama yaitu asyura atau bermusyawarah. Di dalam menentukan suatu keputusan, sebaiknya kita melakukan secara bermusyawarah agar keputusan yang tercipta dapat diterima dan disepakati oleh semua anggota musyawarah. Yang kedua adalah al-adalah atau adil. Penegakan hukum di dalam seluruh sektor kehidupan harus menegakkan keadilan dan juga kebijaksanaan bagi semua orang. Yang ketiga yaitu al-amanah atau memenuhi kepercayaan di dalam keterlibatan demokrasi. Kita harus menjaga amanah yang dititipkan kepada kita, baik itu berupa tugas maupun jabatan. Yang keempat yaitu al-masuliyah atau bertanggung jawab. Pada saat kita dititipkan jabatan dan juga kekuasaan, sebaiknya kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita dapatkan, baik itu bertanggung jawab di hadapan Allah dan juga bertanggung jawab di hadapan orang-orang yang mempercayai kita. Yang terakhir yaitu al-huriyah atau kebebasan. Kebebasan dalam berdemokrasi diantaranya ada kebebasan dalam memberikan kritik dan saran, serta kebebasan dalam berpendapat. Akan tetapi kebebasan yang kita miliki dalam berdemokrasi ini harus dapat kita kendalikan agar tidak merugikan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asad selaku dosen mata kuliah akhlak dan etika, dan saya juga mau mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.